Udah jadi aktor aja lah ya, gak usah, jangan jangan masuk dalam orang-orang di dalam cerita Jembatan Shirathul Mustaqim sih, itu aja sih. Penghakiman sih, pertama ya penghakiman hari dimana terjadi penghakiman sih. Penghakiman, iya nggak sih? Terbersit. Iya, di kepala itu udah, waduh. Kalau aku sih waktu disodorin Rambut skripnya 37. sama Padi, Iya. Mel nih ada skrip nih, apaan judulnya Jembatan Shirathul Mustaqim. Waduh, kayaknya lumayan curious juga sih, pengen tahu. Wah ini kayak apa ya garapnya? Maksudnya kita sendiri juga nggak tahu Jembatan Shirathul Mustaqim. Dan belum pernah ke sono kan? Film ini bukan film religi sih, Iya. walaupun Jembatan Shirathul Mustaqim itu identik dengan religius ya. Cuma yang aku tangkep dari skenario pertama kali aku baca, film ini film tentang manusia. Jadi akan ada drama, akan ada adventure juga, akan ada sebuah banyak adegan yang menurut aku seru sih. Seru, ya. Seru, dan akan menggesek sedikit tentang korupsi. Mungkin sedikit banyak pasti iya. Tapi di balik itu semua sebenarnya ini pesannya bahwa keyakinan orang untuk apa ya, berbuat tamak, rakus gitu, bahwa untuk kepentingan sendiri, terus golongan gitu. Mungkin disadarkan gitu bahwa dengan film ini tuh kita jangan seperti orang-orang itu gitu, walaupun memang akibat perbuatannya kan ya masuk Jembatan Shirathul Mustaqim, ada penghakiman gitu, hari penghakiman. Cuma kita belajar untuk gimana kita untuk terus berbuat baik gitu, jadi orang ya sewajarnya lah gitu, jangan kayak apa ya, maruk atau rakus gitu, kayaknya pengen, mungkin karena gaya hidup hedon gitu, jadi kayak apa aja gitu pengen diambil, yang penting gue kaya gitu, gue punya sesuatu gitu, bodoh amat orang lain gitu, peduli amat orang lain gitu. Itu sih sebenarnya pesan dari film ini gitu. Film ini tidak menjudge gitu loh, mana yang salah, mana yang benar. Karena ketika kita di posisi seperti itu, siapa yang nggak pengen jadi orang baik gitu. Tapi menjadi orang baik itu ternyata juga sebuah ujian. Kekayaan juga ujian. Apakah kita ngecek gitu loh, apakah ini kekayaan pantas buat kita, atau kita udah ngecek kayak ada orang yang dirugikan nggak. Jadi hal-hal seperti itu tuh mungkin dibahas di film ini, menjadi sebuah drama yang segala sisi bisa mudah-mudahan bisa menerima gitu, dan nggak apa ya, melihat dari perspektif orang yang berbeda-beda. Kalau dari saya sih, karena point of view-nya Acung itu tangan kanannya orang-orang yang mempunyai kekuasaan gitu, bahwa dari judulnya sebenarnya udah horor, tapi di dunia pun sebenarnya selama kita masih hidup, orang baik pun sebenarnya apa ya, horornya itu ketemu sama orang-orang yang nggak suka. Kadang orang baik itu banyak musuhnya justru kan. Nah itulah sebenarnya horornya gitu. Nah itu diwakilkan sama Acung gitu di dunia nyata gitu, maksudnya ada orang baik kayak misalnya Laras, terus ada Panji, ada anaknya Laras gitu ingin berbuat baik. Tapi karena ada Acung dihakimi di dunia itu gitu. Jadi kayak hidup juga horor banget gitu, orang mau berbuat baik horor gitu. Kan relate banget sama kehidupan kita gitu kan. Ada banyak orang-orang baik tapi juga ada banyak yang nggak suka gitu. Nah, itu kayak horor banget sih ini gitu, kayak hidup mau baik aja susah banget gitu. Buat saya sih di situ horornya justru. Orang baik malah, iya nggak sih? Orang kayak kesimpulannya tuh di dunia itu memang ya mungkin keadilan tuh emang susah ya. Iya kan, bisa jadi neraka, bisa jadi surga iya juga kan, ya. Horornya malah itu kan sebenarnya. Tapi makanya ada Jembatan Shirathul Mustaqim itu mengingatkan kita bahwa kita akan bertanggung jawab. Iya, semua itu kan. Iya. Ada satu ketiban, satu benda besar gitu, cuman kayak emang imajinasi tuh kayak harus bener-bener nyala gitu di kepala, ini sebesar apa, terus nibannya bagian mana gitu. Dan itu emang aktor tuh kayaknya bener diuji ke imajinasiannya gitu, memvisualkan secara yang tidak terlihat, jadi kayak kebayang wah gitu. Bener gak sih? Takutnya nanti malah
jadinya kecil, nggak sama dengan yang kita bayangkan, itu aja sih. Tapi yang lebih sulit justru adegannya ini nih, Laras sama anaknya itu sama Malik, belum, wah itu ngeri banget sih di studio tuh sampai lari-lari. Pasti benar-benar persiapan. Justru ini ketika adegan kita banyak kan malam ya, switch syuting malam, ngambil gelap semua, banyak di hutan, belantara. Jadi yang menarik dari karakter Laras juga, jadi backgroundnya Laras dulu tuh dia memang biasa di lapangan, belusukan, melakukan aktivitas sosial. Jadi waktu ketemu dengan suami mungkin langsung gimana sih kalau wanita pengennya tuh ngurus suami, jadi udah melewatkan aktivitas sosialnya dia. Ketika sebuah tragedi terjadi itu memaksa Laras untuk kembali belusukan, untuk kali ini untuk mencari jawaban apa sih yang terjadi di sebuah desa yang hubungannya dengan penggelapan dana, yang sebuah kesalahan yang dilakukan. Dia coba mencari jawaban itu dan akhirnya banyak scene ini diambil di hutan menuju ke desa Asa. Nah itu banyak scene-scene yang berat ya, diterpa hujannya juga full gitu, sampai ekstra semua lapangan basah kuyup. Kadang-kadang ada masalah teknis juga, hujannya airnya keluar, enggak ada nunggu berjam-jam, kita udah berlumpur-lumpur. Jadi kayak turun belusukan beneran ya. Bener. Iya, jadi kayak syuting Last of Us ya menurut aku ya. Bener-bener into abandoned area, dan itu semua kerendam. Wah, setnya keren banget sih. Iya. Ya itu adegan fighting, setuju. Iya. Itu tersulit karena hujan, harus nyala terus air, terus kita harus fighting juga, tapi harus konsentrasi sama adegan, terus full emotion. Udah berantak, udah nggak ngerti lagi. Lu yang keliling-keliling panting udah tiba-tiba guling-guling. Itu sih. Kayak itu mungkin yang art ya, yang truk dibalikin sama mobil itu ya. Sama bikin detail-detail kecil. Oh iya, kecil kayak genteng tuh persis banget ya, Mel. Kayak ada mobil genteng rongsokan, hancur atau rongsokan kayak gitu tuh kayak bener bencana gitu ya. Oh, kayak creepy banget. Iya. Itu horor banget sih menurut aku. Kayak kota mati gitu. Iya, bener-bener. Terus ditambah di Banten tuh ada air sungai deras gitu, betul, jadi bener-bener bisa pas banget ya, maksudnya. Setnya mendukung, tim artnya juga, iya bener jago juga gitu. Jadi kayak udah komplit banget sih udah. Itu yang bikin kagum dah. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi sebuah reminder, bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai pengingat dan renungan yang positif buat siapa aja yang nonton gitu, bersama keluarga, pasangan, teman-teman. Mudah-mudahan jadi sebuah journey yang penuh dengan message dan film yang penuh dengan meaning yang positif. Iya. Kalau saya sih ini jangan pernah bosan dan lelah untuk jadi orang baik sih. Saya rasa di film ini akan memberikan apa ya, bahwa orang baik tuh walaupun banyak musuhnya tapi jangan pernah takut, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Itu aja sih. Halo KL lovers, jangan lupa saksikan Jembatan Sirotol Mustaqim di bioskop pada bulan Oktober. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi?